Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat zodiak harian, ketemu lagi di channel zodiak harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan paling responsif menghadapi atau menanggapi curhatan konsultasi daripada kalian sekalian. Kami satu-satunya di Indonesia yang aktif di 3 sosial media, di Facebook zodiak harian yang membernya sudah hampir 1 juta followers, kemudian channel YouTube Zodiak Harian dan Instagram @ramalan_zodiakmu. Kali ini saya akan membacakan ramalan bulanan untuk kamu yang punya zodiak Libra di bulan Mei tahun 2020. Kali ini saya akan membahas secara lengkap ramalan zodiak Libra di bulan Mei tahun 2020. Seperti apa ramalannya? Kita awali pembacaan ramalan bulanan untuk kamu yang punya zodiak Libra daripada urusan asmara terlebih dahulu. Seperti apa ramalan asmara Libra di bulan Mei tahun 2020? Di sini ada kartu The Hermit, kemudian ada kartu Five of Swords, kemudian ada kartu King of Pentacles, kemudian ada kartu Nine of Wands, dan terakhir ada kartu Nine of Cups. Di sini artinya di awal-awal bulan Mei tahun 2020, seorang Libra di dalam hubungan asmara sepertinya berada di dalam suatu kegelapan. Maksudnya dalam suatu kegelapan itu dia tidak tahu arah yang harus dituju seperti apa di awal-awal minggu bulan Mei tahun 2020. Sehingga di sini kalau bisa saya katakan di minggu pertama dan minggu kedua Libra akan banyak konflik atau permasalahan-permasalahan dengan pasangan. Mungkin konfliknya itu mungkin sepele, tetapi karena Libra dia terlalu lemah, maka konflik yang terus berkepanjangan itu akan mengakibatkan Libra di dalam situasi yang cukup tertekan. Nah, ketika Libra dalam situasi yang tertekan, maka Libra nggak tahu lagi harus melangkah kemana. Karena satu, Libra ketika di dalam kondisi hubungan asmara itu selalu berusaha untuk menjaga supaya hubungan asmara itu tidak bermasalah. Akan tetapi hal itu berbanding terbalik daripada pasangan Libra itu sendiri. Seolah-olah pasangannya seorang Libra itu seakan-akan mencari masalah supaya apa? Supaya Libra terlihat menghadapi suatu permasalahan. Nah, sebenarnya permasalahan yang saat ini terjadi itu sangat amat sangat menguras pikiran dan tenaga daripada Libra itu sendiri. Walaupun masalahnya itu cenderung sepele, tetapi hal yang sepele tetapi karena intensitasnya sering malah membuat Libra berada di dalam suatu tekanan yang cukup mengkhawatirkan. Jadi, 2 minggu awal di bulan Mei tahun 2020 adalah fase di mana Libra dipusingkan dengan masalah asmara yang sebenarnya masalah itu sepele, tetapi hal itu terus membuat Libra berada di dalam situasi yang tidak memungkinkan. Nah, ketika masalah sepele itu terus dibiarkan terjadi, maka Libra ini butuh yang namanya solusi. Nah, sedangkan pasangannya itu tidak bisa menjadi solusi yang terbaik daripada permasalahan yang dihadapi daripada hubungan asmara Libra itu sendiri. Maka dari itu Libra seperti berusaha sendiri untuk menemukan solusi daripada permasalahan di dalam hubungan asmara Libra itu sendiri. Seharusnya pasangan seorang Libra itu bisa memahami dan membantu untuk menyelesaikan solusinya, bukan malah Libra yang berusaha keras untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam hubungan asmara Libra itu sendiri. Jadi kalau bisa saya lihat di 2 minggu awal, minggu pertama dan minggu kedua di bulan Mei tahun 2020, kamu akan menghadapi tekanan meskipun tekanannya itu sepele, tekanannya itu tidak begitu besar, tapi di sini intensitasnya itu sering. Jadi setiap hari sepertinya ada masalah atau konflik dengan pasangan yang diakibatkan oleh masalah sepele. Tetapi di sini sayangnya Libra tidak bisa tegas terhadap hubungan asmaranya. Kenapa saya katakan tidak bisa tegas? Karena Libra tidak bisa mengantisipasi munculnya gelombang-gelombang yang sepertinya akan menghempaskan hubungan asmara seorang Libra itu sendiri. Jadi ketika Libra tidak berhati-hati di dalam menjaga hubungan asmara, maka akan muncul orang ketiga. Orang ketiga ini intensitasnya sering dan lingkupnya itu berada di dekat kalian berdua.
Jadi orang ketiga ini harus segera kamu antisipasi. Kesetiaan adalah prioritas utama. Jadi kalau Libra setia, pasanganmu tidak setia, ya itu sama aja. Jadi kesetiaan antara Libra dan pasangannya itu harus sama-sama setia, sama-sama punya komitmen. Kalau pasangan kamu tidak punya komitmen, di sini kalau saya melihat orang ketiga ini malah mempengaruhinya bukan mempengaruhi Libra itu sendiri, tetapi orang ketiga yang saat ini saya lihat itu sepertinya mempengaruhi pasangan kamu. Jadi pasangan kamu harus kamu pertanyakan kesetiaannya, kepercayaannya, terus komitmennya jelas atau tidak dengan kamu. Dia muaranya jelas tidak menjalani hubungan ini dengan kamu, mau dibawa kemana, atau malah akan berada di dalam suatu lembah kehancuran, lembah permasalahan, yang dimana di 2 minggu awal sepertinya memang masalah sepele terus muncul, orang ketiga muncul, mengakibatkan permasalahan yang cukup berat di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Jadi hal ini harus bisa kamu antisipasi. Kalau kamu tidak bisa mengantisipasi hal ini, maka ya hubungan asmara kamu akan terus-terusan bermasalah. Maka untuk kamu terlepas daripada jerat permasalahan ini, jalan satu-satunya adalah 2. Berusaha untuk menyelesaikan masalah, atau malah kamu meninggalkan permasalahan ini dan membuka lembaran baru. Tetapi saran saya, jika hubungan kamu dengan pasangan ini sudah dijalin lama, lebih baik kamu tetap mencari lembaran baru. Buat kamu yang belum menikah terutama, silahkan mencari lembaran baru. Kenapa saya katakan kamu harus mencari lembaran baru? Karena di bulan Mei tahun 2020 ini, kamu tidak boleh lagi yang namanya terlarut di dalam permasalahan yang menghambat kamu untuk melangkah ke depan. Karena jika kamu terus-terusan terhambat oleh masalah-masalah itu, bagaimana kamu bisa menikmati yang namanya kebahagiaan. Jadi hubungan asmara yang sehat adalah hubungan asmara yang bisa saling membahagiakan. Jadi kesimpulannya, kalau bisa saya katakan, di bulan Mei memang cukup berat sekali bagi Libra di dalam hubungan asmara. Adanya masalah sepele yang intensitasnya sering, dan munculnya orang ketiga yang membuat hubungan kamu berada di dalam suatu permasalahan. Dan di satu sisi kamu juga berhak yang namanya menemukan kebahagiaan. Buat kamu yang belum menikah, alangkah baiknya jika kamu membuka lembaran baru. Karena apa? Karena kamu berhak untuk bahagia. Dan yang sudah menikah bagaimana? Yang sudah menikah, seandainya masih bisa hubungan itu kamu pertahankan, harus ada komitmen yang jelas. Karena apa? Kalau tidak ada komitmen yang jelas, maka yang akan berjuang sama seperti Taurus di bulan Mei ini, seakan-akan Libra yang berjuang sendirian untuk mempertahankan hubungan asmara agar tidak bermasalah. Jadi kalau bisa saya simpulkan, buat kamu yang sudah menikah, komunikasikan kembali dengan pasangan, pertanyakan kembali komitmennya. Hubungan ini harus benar-benar dijaga, saling menjaga. Itu adalah hal yang paling penting di dalam hubungan asmara seorang Libra. Terus yang jomblo bagaimana? Nah, di sini ada 2 kartu untuk saya simpan untuk membacakan buat kamu yang jomblo. Untuk kamu yang jomblo, di situ ada kartu King of Pentacles. Di sini kalau bisa saya sarankan, di bulan Mei kamu harus memperbaiki dulu kondisi kamu. Kondisi keuangan kamu itu harus kamu perbaiki dulu. Kemudian pekerjaan kamu harus kamu mapankan terlebih dahulu. Terus di sini ada kartu Nine of Wands. Kamu bukan saatnya lagi untuk bermain-main. Usia kamu semakin bertambah, usia kamu semakin hari semakin berkurang. Jadi kamu butuh yang namanya sosok yang tidak main-main di dalam hubungan asmara. Karena sudah cukup bagi Libra untuk dibodoh-bodohi, untuk diinjak-injak oleh hubungan asmara. Jadi sekarang itu saatnya kamu untuk selektif dalam memilih, untuk bisa menentukan pasangan yang bisa diajak serius, yang bisa diajak untuk ke arah yang lebih serius lagi. Jadi sudah cukup main-mainnya. Sekarang saatnya kamu memperbaiki kondisi keuangan kamu, memperbaiki pekerjaan kamu, selektif dalam memilih pasangan untuk bisa menemukan kebahagiaan bersama yang saling membahagiakan satu sama lain. Oke, ini adalah gambaran secara keseluruhan buat kamu yang punya zodiak Libra di bulan Mei tahun 2020. Terus secara general dan secara keuangan seperti apa? Secara general di sini ada kartu The Strength. Sebenarnya kamu punya kemampuan yang luar biasa, akan tetapi kemampuan yang luar biasa ini sepertinya tertutup oleh rasa malas kamu. Mungkin rasa malas ini adalah impact daripada hubungan asmara kamu yang bermasalah tadi.
Di awal-awal kenapa kamu terlihat malas, kenapa kamu terlihat lesu, kenapa kamu terlihat rapuh, karena memang hubungan asmara itu membuat dampak yang sangat signifikan daripada kehidupan kamu. Jadi untuk secara general di sini kamu terlihat malas itu karena apa? Karena impact daripada hubungan asmara kamu. Kemudian kalau dari sisi keuangan, sepertinya di bulan Mei ini sangat lancar sekali. Tidak ada hal-hal yang cukup memprihatinkan daripada pengeluaran. Pendapatan kamu juga cukup lancar, cukup stabil, sekalipun itu turunnya itu tidak signifikan sehingga kamu masih bisa untuk menyimpan uang untuk berhari raya di hari raya Idul Fitri nantinya. Tetapi di sini kamu juga dihadapkan pada dua keputusan yang membuat kamu sedikit bimbang. Kenapa saya katakan dua keputusan yang membuat sedikit bimbang? Karena ada dua hal yang harus kamu penuhi. Yang pertama, tanggung jawab di bulan Mei, seperti kamu punya kewajiban yang berhubungan dengan uang, itu harus segera kamu prioritaskan terlebih dahulu. Terus kemudian yang kedua, pemenuhan kebutuhan. Gak ada salahnya memang di awal-awal bulan Mei, di 2 minggu pertama, kamu sedikit mengencangkan ikat pinggang atau berhemat dulu, tidak masalah. Karena jika itu bisa kamu lakukan, maka kedepannya kondisi keuangan kamu akan dalam kondisi yang baik. Kalau dalam kondisi keuangan bisa dikatakan tidak terlalu ada masalah ya, tetapi secara general di sini efek daripada hubungan asmara tadi seakan-akan di dalam lingkungan sosial seorang Libra itu dihadapkan pada situasi yang membuat Libra itu bingung mau melangkah kemana. Karena Libra ini bingung mau melangkah kemana, maka Libra ini seakan-akan terkungkung dalam suatu lingkungan yang muter-muter aja. Maka dari itu kamu harus tegas untuk bisa menentukan sikap. Karena kalau kamu tidak bisa menentukan sikap, maka kamu akan timbul sebuah kegersangan di dalam kehidupan kamu. Dan apabila kehidupan kamu diliputi oleh rasa kegersangan seperti itu, kamu tidak bisa untuk membahagiakan sekitar kamu. Bagaimana kamu bisa membahagiakan sekitar kamu kalau diri kamu saja tidak bahagia? Padahal prinsipnya seorang Libra itu bisa membahagiakan sekitar kamu. Tetapi karena kecerobohan kamu di dalam hal-hal, 3 hal. Yang pertama adalah masalah asmara tadi, masalah hubungan asmara kamu yang sepele tadi. Kemudian kecerobohan yang kedua adalah kemampuan hebat kamu itu tertutupi oleh rasa malas kamu yang berdampak dari hubungan asmara kamu tadi seakan-akan membuat kamu terjatuh di dalam suatu kecerobohan. Kecerobohannya tidak berdampak kepada sisi keuangan, tetapi kepada sisi kehidupan kamu secara emosional. Maka dari itu saya sarankan untuk Libra, kamu harus bisa menutupi kecerobohan kamu dengan memikirkan terlebih dahulu sebelum kamu mengambil tindakan. Berpikir positif, berpikir dewasa, pertimbangkan terlebih dahulu, tidak masalah. Yang penting kamu jangan sampai salah langkah. Jadi kesimpulannya untuk kamu yang punya zodiak Libra, dari sisi asmara hati-hati ada orang ketiga. Hati-hati permasalahan sepele yang terus dibiarkan dan intensitasnya sering akan membuat masalah yang lebih besar lagi. Kemudian yang ketiga dari hubungan asmara ada suatu kekacauan yang diakibatkan oleh dua hal tadi. Masalah sepele yang terus berkelanjutan dan munculnya orang ketiga yang berusaha untuk merusak hubungan asmara seorang Libra tersebut. Kemudian dari masalah keuangan tidak ada permasalahan yang cukup dikhawatirkan, pemasukan cukup lancar, pengeluaran juga bisa diminimalkan. Jadi yang harus difokuskan dari urusan keuangan adalah penuhi dulu tanggung jawab soal keuangan, kemudian prioritaskan kebutuhan kamu untuk lebih hemat di 2 minggu awal, kemudian di 2 minggu sisanya kamu bisa agak sedikit bersenang-senang dengan kondisi keuangan kamu. Dari sisi emosi, hindari untuk melakukan kecerobohan, jangan malas karena rasa malas itu menutupi kemampuan hebat kamu untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Oke? Ini adalah gambaran buat kamu yang punya zodiak Libra di bulan Mei tahun 2020. Ada salahnya saya mohon maaf, resonate tidak resonate itu semua tergantung kepada moon and rising kamu. Buat kamu yang mau request silahkan tulis di komentar, setelah ini saya bacakan ramalan bulanan untuk zodiak apa lagi. Dan buat kamu yang baru menemukan channel zodiak harian, jangan lupa di subscribe channel zodiak harian, karena zodiak harian satu-satunya di Indonesia yang paling responsif menanggapi konsultasi, curhatan, request dan segala macam apapun itu di Facebook zodiak harian dan Instagram @ramalan_zodiakmu. Sekian dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.